warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsbuno Arif dari Forum News Network. Hari ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Teka-teki mengapa Nasdem mempercepat deklarasi pencapresan Anies Baswedan akhirnya terjawab juga. Jadi saya kira mungkin teka-teki nggak terlalu tepat, ini konfirmasi ya, karena memang ini sudah menjadi spekulasi mengapa Nasdem itu mempercepat pendeklarasian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai presiden. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi karena KPK ternyata memang sedang bergerak cepat memaksakan Anies Baswedan jadi tersangka dalam penyelenggaraan ajang balap Formula E. Jadi seperti halnya adu balap di Formula E, Nasdem, saya kira khususnya Surya Paloh ini sedang adu balap, bahkan adu potong, saling intercept dengan KPK. Ini nggak mau keduluan ya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengakui bahwa pimpinan KPK itu pada hari Jumat tanggal 30 September lalu itu sudah menemui pimpinan BBK. Betul, kami sudah berkoordinasi dengan BPK hari Jumat. Tentu substansi yang kami bicarakan bukan untuk konsumsi media. Itu kata Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK hari Senin kemarin, tanggal 3 September 2022. Alexander menjelaskan prinsip dalam penghitungan kerugian negara, yaitu saat kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Menurut dia, hal tersebut sudah menjadi prosedur atau operasi standar atau standar operasinya sudah jelas SOP-nya, baik di BPK maupun di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Apakah penghitungan kerugian keuangan negara itu ikut mempertimbangkan misalnya mens rea atau niat jahat? Tidak, ucap dia. Secara normatif, standar auditor itu ketika kriteria parameter tidak diikuti atau tidak sesuai dengan fakta, kemudian berdampak pada sesuatu atau peristiwa yang lain. Itu saja. Auditor tidak menyimpulkan siapa pelakunya, dia hanya sebatas mengungkap fakta. Alexander Marwata membantah itu mereka berniat melakukan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Jadi sekarang ini jelas ya, kronologinya seperti apa. Mengapa tiba-tiba Surya Paloh mengumpulkan seluruh jajaran pengurus Nasdem secara lengkap. Dan kalau kita lihat undangannya itu bukan undangan, tapi instruksi yang bersifat penting dan mendadak, mengingat urgensi acara tersebut. Walau menyatakan tidak berniat melakukan kriminalisasi, namun mens rea, nah ini saya meminjam istilah yang juga digunakan oleh Alexander Marwata, atau niat jahat, dari Firly Bahuri bersama pimpinan KPK lain, yakni Alexander Marwata dan Direktur Penindakan Karyoto itu sulit untuk dibantah. Hasil investigasi Tempo menyebutkan dalam gelar perkara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 September sangat jelas. Firly memaksakan agar kasus Formula E ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan dan Anies dijadikan tersangka. Gelar perkara itu langsung dipimpin oleh Firly Bahuri. 3 wakil ketua KPK, yakni Alexander Marwata, Nurul Gufron, dan Nawawi Pomulango, serta Deputi Penindakan Karyoto hadir. Satuan tugas penyidik dipimpin oleh Raden Arif membeberkan hasil penyelidikan timnya. Hasilnya, Formula E itu belum cukup bukti dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Namun Firly bersikukuh agar ditingkatkan menjadi penyidikan. Artinya sudah ada tersangkanya. Firly ini didukung oleh Alexander Marwata dan Karyoto. Namun sebagian besar peserta gelar perkara tetap tidak sependapat. Gelar perkara berakhir dengan beberapa catatan. Salah satunya KPK akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit kerugian negara dalam penyelenggaraan Formula E. Firly disebut akan turun langsung melobi Kepala BPK Ismiatun. Tujuannya agar BPK bersedia mengeluarkan hasil audit yang isinya menyatakan adanya kerugian negara dalam penganggaran hingga penyelenggaraan Formula E. Selain melobi BPK, Firly juga mengutus Karyoto untuk mencari dan melobi para pakar hukum yang bersedia menyatakan bahwa gelaran Formula E itu sudah memenuhi unsur pidana. Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Al-Azhar, Profesor Agus Surono, disebut-sebut bersedia menyatakan hal itu sebagai tindak pidana. Sementara Profesor Romli Atmasasmita, ini setahu saya dari Unpad, apakah masih ya, beliau ini karena sudah sangat senior itu, dia menyatakan itu bukan tindak pidana. Jika dilihat jejak digitalnya, Agus Surono ini memang banyak pendapat-pendapatnya cenderung mendukung KPK dan pemerintah.
Agus Surono pernah menyatakan bahwa keputusan pimpinan KPK tidak meloloskan 75 orang pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan merupakan hak dan kewenangan KPK dan tidak ada pelanggaran peraturan dan perundang-undangan. Padahal pada waktu itu publik dan banyak pakar menyebut itu sebagai pelanggaran undang-undang. Agus Surono juga pernah menyatakan bahwa kerumunan massa di Maumere NTT ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke sana pada bulan Maret tahun 2021 saat berlangsung PPKM itu bukan pelanggaran karena rakyat yang datang berbondong-bondong bukan diundang oleh Presiden Jokowi. Jadi itu rakyat datang secara spontan. Di luar itu, Firly itu juga mencoba mempengaruhi para penyidik bahwa kalau toh nanti Anies Baswedan ditetapkan sebagai tersangka kan masih ada mekanisme SP3. Jadi artinya bisa dihentikanlah kalau tidak terbukti. Itu yang diinginkan oleh Firly. Memang dengan perubahan undang-undang sekarang KPK itu bisa memberikan SP3, surat penghentian perintah penyidikan. Kalau sebelumnya tidak bisa. Jadi kalau sudah ditetapkan jadi tersangka itu terus maju terus sampai ke pengadilan. Gerak cepat Firly dan beberapa pimpinan KPK ini rupanya dilakukan untuk mendahului proses politik yang tengah berlangsung. Firly menyatakan bila Anies sudah dideklarasikan sebagai capres, maka proses penyidikan harus dihentikan karena bisa menimbulkan gaduh kondisi politik nasional. Proses penyidikan itu baru bisa dilakukan setelah Pilpres 2024, itu pun tentu dengan catatan bila Anies tidak terpilih jadi presiden. Kalau dia terpilih tentu akan lain ceritanya. Walau Surya Paloh waktu itu ketika Anda mengikuti deklarasi ya ditanya wartawan apakah betul ini bagian dari strategi adu cepat mendahului KPK karena Anies akan dijadikan tersangka, waktu itu Surya Paloh membantah bahwa dia menganggap itu karena mereka memilih itu hari baik gitulah, dan kata dia itulah yang sesungguhnya yang terjadi. Jadi ini dia memang adu cepat dengan KPK dan kemudian dia memutuskan untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sendirian, Partai Nasdem sendirian. Padahal semula kan direncanakan deklarasi pencapresan Anies bersama PKS, Demokrat itu akan dilakukan nanti, ya masih 1 bulan ke depan, ya ini tanggal 10 November 2022. Ini bertepatan dengan Hari Pahlawan. Namun bila itu dilakukan maka dipastikan prosesnya akan kedahuluan KPK. Dalam hal ini sebenarnya bukan KPK ya, dalam ini Firly Bahuri dan gengnya. KPK sejauh ini telah melakukan gelar perkara sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 12, 19, dan 28 September. Soal gelar perkara ini kan sebenarnya juga sudah dibocorkan oleh politisi Nasdem Zulfan Lindan. Namun pada waktu itu jubir KPK Ali Fikri membantahnya. Kubu Demokrat juga sudah mengendus dan mendapat informasi yang valid soal ini. Beni K. Harman misalnya menyatakan ada genderuwo yang mencoba menggagalkan proses pencalonan Anies Baswedan. Sementara Andi Arief dia menyatakan bahwa Presiden Jokowi itu hanya menginginkan ada 2 calon presiden. Dan ketika ditanya pada waktu itu tentang Anies, dia menyatakan bahwa Anies itu nanti akan dipenjara. Begitu juga dengan pimpinan parpol yang mendukung Anies juga akan dipenjarakan. Nah, ini yang kemudian menjadi geger dan setelah videonya beredar, Andi Arief minta agar itu tidak dikutip. Tapi sudah kadung nyebar kemana-mana. Dan soal ini kan sebenarnya juga bisa kita endorse dari pernyataan SBY yang dia menyatakan dia turun gunung karena Pilpres 2024 itu ada kecurangan, ada indikasi akan dilakukan kecurangan. Tadi itu membatasi 2 calon presiden saja dan itu berarti calon di luar yang didesain oleh pemerintah itu akan dilakukan berbagai cara, termasuk seperti Anies akan dikriminalisasi. Nah, sebagaimana dikatakan oleh politisi Nasdem, kan soal deklarasi ini walaupun dilakukan sendirian oleh Nasdem, tapi sudah dikomunikasikan dengan Demokrat, dan sementara Presiden PKS Ahmad Saiku juga menyatakan dia menyambut baik deklarasi itu dan berharap itu menjadi kebaikan untuk Indonesia. Pertanyaannya mengapa sih mereka bertiga sampai sekarang belum deklarasi bersama? Memang hitung-hitungannya itu sangat rumit ya, terutama siapa yang akan jadi calon wakil presidennya. Kelihatannya handicapnya lebih pada Demokrat bukan pada PKS. PKS memang sudah mengajukan 5 nama, yakni mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, mantan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, kemudian Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan juga Presiden PKS sekarang Ahmad Saiku, serta mantan Presiden PKS yang sekarang jadi Wakil Ketua Majelis Suro Sohibul Iman. Tapi
PKS kelihatannya tidak akan ngotot memaksakan itu karena menurut mereka kan Nasdem juga akan mengajukan calonnya yang disebut-sebut namanya itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan bukan atau ya dan Panglima TNI saat ini Andika Perkasa. Sementara kalau Demokrat kita pasti tahu lah ini Agus Harimurti Yudhoyono ini harga mati. Itu yang saya kira membuat sulit memutuskan mengapa mereka sampai sekarang belum bisa mendeklarasikan Anies bersama-sama. Nah, setelah Anies dicapreskan oleh Nasdem, bagaimana sikap KPK? Apakah deklarasi capres akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses ini? Itu jawabannya tidak. Itu tegas Alexander Marwata. Alexander menyebutkan deklarasi Nasdem mengusung Anies sebagai capres 2024 itu baru sebatas tahap awal. Menurutnya belum tentu nantinya bisa dicalonkan saat masa pendaftaran. Saya pastikan proses penyidikan akan terus berlanjut sampai ditemukan satu titik terang. Apakah ini perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi atau mungkin perdata. Karena ini masih kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan oleh capres salah satu parpol. Itu tegas Alexander Marwata. Alexander mengaku KPK itu akan melakukan buka-bukaan agar tidak dituduh melakukan kriminalisasi terhadap Anies. Nah ini serius nih Pak Alex, berani nggak ini? Karena Anda sudah ditantang ini oleh Novel Baswedan, mantan penyidik KPK yang juga kebetulan sepupu Anies Baswedan. Dia tahu banyak lah apa yang terjadi di KPK. Dia menantang KPK untuk membuka rekaman gelar perkara tersebut. Ini menarik nih, kalau buka-bukaannya apa maksudnya? Kalau sampai dibuka kemudian rekaman video waktu berlangsungnya gelar perkara itu pasti akan menarik. Benar nggak Firly itu memang memaksakan seperti yang disebutkan dalam investigasi Tempo? Nah, menurut Novel sebenarnya tanggung nih kalau cuma buka-bukaan soal kasus Anies Baswedan. Dia mendorong agar KPK juga buka-bukaan kasus Bansos, kasus Harun Masiku, kasus Benur, ini benih udang, dan juga beberapa kasus pajak lainnya. Itu baru hebat kata Novel Baswedan. Nah, ini berani nggak nih, serius nih pimpinan KPK nih. Dari kasus Anies dan dibandingkan dengan kasus-kasus lain tadi ya, kasus Harun Masiku, kasus Bansos yang sudah jelas lah siapa yang terlibat di situ, itu kan kita sudah bisa mendapat gambaran. Sulit untuk membantah penilaian publik bahwa KPK itu memang sudah benar-benar menjadi alat kekuasaan, alat untuk menekan, mengkriminalkan kelompok oposisi atau lawan politik, dan menjadi pelindung kasus dari para politisi yang menjadi pendukung pemerintah. Dengan mengusung Anies Baswedan, sekarang ini Nasdem, partai pengusung pemerintah, itu telah menjadi penantang pemerintah. Kita tunggu langkah selanjutnya dari Presiden Jokowi. Apakah akan segera dilakukan reshuffle terhadap para menteri dari Nasdem. Nah, bagaimana kelanjutan kasus ini? Apakah kita akan mendapat kejutan dalam beberapa hari ini? KPK segera mentersangkakan Anies, atau sebaliknya Nasdem, Demokrat, dan PKS segera mendeklarasikan Anies sebagai capres mereka untuk menghadang manuver politik dengan menggunakan instrumen hukum oleh KPK. Saya membayangkan ini kelihatannya KPK ini kalau kalkulasi politiknya ini pasti akan nekat ya. Ini kan no or never ini bagi kelompok-kelompok kepentingan oligarki ya. Karena ini jangan dilihat bahwa ini semata-mata maunya Firly Bahuri, maunya pimpinan KPK. Ini pasti ada kekuatan besar yang ingin menghadang siapapun ya, bukan hanya Anies. Siapapun yang berpotensi menggagalkan skenario besar mereka untuk menjadikan Pilpres 2024 nanti hanya 2 pasang calon, itu pun calon yang mereka siapkan sendiri. Saya yakin sebagian besar dari Anda sudah dapat menerka ya, mengapa Firly, Alexander Marwata, dan Karyoto masih maju terus, ngotot terus merasakan Anies ya. Nah, saya mau buat kuis deh ya. Saya yakin Anda mudah menjawabnya. Siapa yang paling berkepentingan menghambat dan tidak mau Anies Baswedan jadi presiden? Jawaban terbaik itu akan mendapat sepeda. Saya cuma bercanda. Ini sekedar untuk menurunkan ketegangan politik karena Anda mesti bersiap-siap ya, dalam beberapa hari ke depan itu akan terjadi turbulensi politik yang sangat besar. Apalagi kalau KPK tetap ngotot memaksakan mentersangkakan Anies. Jadi sekarang mereka bukan hanya berhadapan dengan para pendukung Anies, tapi juga berhadapan dengan Nasdem,
dan juga elemen-elemen masyarakat lain yang belum tentu mendukung Anies Baswedan, tapi mereka tidak mau ada perilaku semacam ini, ada langkah KPK yang mengkriminalisasikan seseorang dan kemudian semakin menunjukkan bahwa KPK ini betul-betul bukan lagi lembaga penegak hukum, tapi adalah lembaga politik. Saya Hersmono Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.